Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu, bertatap muka di lewat media Majelis Sinyal Islam Indonesia, yang insya Allah ini termasuk majelis yang mulia, yang dirindukan oleh Allah, yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu melanjutkan pembahasan kemarin. Kemarin adalah membahas tentang jama' takdim. Sekarang kita akan melanjutkan dengan jama' takhir, karena ada jama' takdim, ada jama' takhir. Jama' adalah mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu. Itu jama'. Takdim berarti menarik sholat yang kedua di waktu yang pertama. Sholat asar ditarik ke waktu duhur, dikerjakan di waktu duhur. Itu disebut jama' takdim. Sekarang jama' takhir, mengumpulkan dua waktu sholat dikerjakan dalam satu waktu. Sholat yang pertama ditarik ke sholat yang kedua. Sholat duhur dikerjakan di waktu asar. Itu disebut jama' takhir. Istilahnya bukan qadha, tapi jama'. Ada, karena itu termasuk jama'. Nah, syarat jama' takhir, syurutu jam'i takhiri ithnani. Syarat jama' takhir ada dua. Satu, niyatut takhir, wa qad baqiya min waqtil ula ma yasauha. Dua, wa dawamul udri ila tamamis tsaniyah. Jadi syarat jama' takhir hanya ada dua. Satu, niyatut takhir, niat mengakhirkan sholat. Kemudian yang kedua, wadawamul udhri ila tamamis tsaniyah, tetapnya uzur sampai beres sholat yang kedua. Itu jama' takhir. Berarti bedanya jama' takdim dan jama' takhir ada di posisi niat. Kalau jama' takdimah, niat itu ada di dalam sholat pertama. Seperti contoh, sholat asar ditarik ke waktu duhur. Maka adanya niat jama' takdim di mana? Di waktu sholat yang pertama. Bisa di waktu niat atau bisa di kapan saja. Yang penting masih ada di sholat pertama. Contoh di waktu niat, usolli fardhod duhri majmu'an bil asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan imaman makmum atau adaan lillahi ta'ala. Niat saya sholat duhur jama' takdim dengan asar 4 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Itu niat jama' ada di dalam takbiratul ihram. Niat jama' dibarengkan dengan niat sholat duhur. Berarti posisinya tepat ada pada waktu takbiratul ihram. Sulit saya mah kalau begitu teh. Sudah we niat sholat duhur. Usolli fardhod duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati Allahu Akbar. Niat biasa. Nah, baru mau di rakaat pertama, mau di rakaat kedua, mau di rakaat ketiga, di rakaat keempat, asal masih dalam sholat duhur, ada mencantelkan, menggantungkan, menghubungkan niat jama' takdim,
niat saya menjamak takdim sholat asar ke waktu duhur karena Allah Ta'ala. Di dalam hati. Ideal nama ketika Allahu Akbar sebelum membaca Al-Fatihah, gantungkan niat dalam hati. Niat saya menjamak takdim sholat asar ke waktu duhur karena Allah Ta'ala. Beres, baru baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, menggantungkan niat dalam hati sebelum baca Fatihah. Kalau sulit, menghadirkan niat jamak di waktu takbiratul ihram. Itu jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Kapan niat jamak takhir? Niat jamak takhir ada di waktu pertama, bukan sholat. Bedanya, niat jamak takdim ada di sholat pertama, niat jamak takhir ada di waktu pertama. Waktu pertama kapan? Sekarang sholat duhur mau ditakhir ke asar. Sholat duhur mau ditakhir ke asar. Waktu pertama apa? Duhur. Berarti pas begitu masuk waktu duhur, kalau sholat duhur tanggung nih. Mendingan nantilah sholat duhurnya dijamak di asar. Pas kemungkinan besar sampai rest area yang dituju itu waktu asar. Udah jamak akhir saja. Niat nawaitu takhiros sholatil duhri ilal asri lillahi ta'ala. Atau nawaitu takhiros sholatil duhri jam'an ilal asri lillahi ta'ala. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Gitu. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Di dalam hati, kita di mobil, apakah ketika kita melapazkan menghadirkan niat jamak takhir di dalam mobil harus punya wudhu? Nggak usah. Apakah ketika kita menghadirkan niat jamak takhir di dalam mobil harus menghadap kiblat? Nggak usah. Yang penting hadirkan niat jamak takhir di dalam hati. Nantilah sholat duhurnya mau di waktu asar aja. Nawaitu takhira sholatid duhri ilal asri jam'an lillahi ta'ala. Niat saya mengakhirkan sholat duhur ke waktu asar jamak karena Allah Ta'ala. Isya demikian. Niat saya mengakhirkan sholat maghrib ke waktu isya jamak karena Allah Ta'ala. Niat nawaitu takhira sholatil maghrib ilal isya jam'an lillahi ta'ala. Begitu. Itu niat jamak takhir. Bisa nggak jamak takhir asar dengan maghrib? Tidak bisa. Jangan ada salah paham. Oh, karena duhur dengan asar bisa, maghrib dengan isya bisa, berarti sekarang orang bedakan asar dengan maghrib. Bisa tidak jamak takhir sholat asar ke waktu maghrib? Nggak bisa. Karena sudah dipaket. Mau paket mana? Oh, saya mau ngambil paket duhur dan asar. Satu paket. Oh, saya mau ngambil paket maghrib dengan isya. Satu paket. Tidak ada paket asar dengan maghrib. Tidak ada. Jadi paketnya hanya jamak takdim takhir, paket asar, paket zuhur asar, jamak takdim takhir, paket isya maghrib atau maghrib isya. Begitu. Jadi kalau asar sama maghrib tidak bisa dijamak. Itu mah. Kemudian yang kedua, syarat jamak takhir adalah wadawamul udri ila tamami tsaniyah. Tetapnya uzur sampai melaksanakan sholat yang kedua. Maksudnya apa? Sholat duhur dalam kondisi safar, sholat asar pun dalam kondisi safar. Sholat maghrib dalam kondisi safar, sholat isya pun dalam kondisi safar. Bagaimana kalau sholat duhur dalam kondisi safar? Pas sholat asar sudah sampai ke rumah, itu mah nggak sah jamaknya. Berarti harus mutim, harus nggak sah jamaknya. Karena jamak harus dalam kondisi safar. Jauhnya berapa sih batasannya itu? Bolehnya kita menjamak? Tadi ada yang 93 km, 87, ada yang mengatakan 83 km. Nah, sekarang
Kalau saya tinggal di komplek B dan komplek B itu punya masjid jami. Untuk komplek B masjid jaminya ini, sehingga sholat Jumatnya di komplek B. Bahkan komplek B punya RW yang membawahi beberapa RT. Kemudian sebelum saya sampai ke komplek B, udah masuk komplek perumahan. Contoh perumahannya perumahan Al Barokah. Perumahannya. Di perumahan Al Barokah ada beberapa komplek. Kebetulan saya komplek B, Jumatan di masjid komplek B. Saya datang sudah masuk ke komplek Al Barokah, tapi belum sampai ke komplek B. Mampir dulu di komplek A. Saya sholat jama' takhir di komplek A. Sah apa tidak? Sah. Loh kan saya sudah masuk komplek Al Barokah. Betul. Sudah masuk perumahan komplek Al Barokah. Akan tetapi belum masuk pada komplek B yang wajib Jum'ah Bapak ada di komplek B. Karena hitonul baladnya itu satu RW, satu tempat Jumatan. Itulah sebut hitonul balad. Berarti bapak kalau ibu kalau sudah keluar kampung, keluar komplek, masuk komplek A itu sudah disebut sapar. Oh kebetulan saya dari Bandung mau ke Tasik, mau ke Ciamis. Keluar komplek dari perumahan saya, perumahan komplek B, masuk komplek A, sudah adzan duhur. Aduh, pas baru keluar saja dari komplek B sudah terdengar adzan duhur di komplek A. Sudah kita mampir ke masjid perumahan komplek A, sholat jama' takdim duhur dengan asar. Kan saya belum sapar, belum berangkatan, kan sudah niat sapar dari rumah. Kemudian sudah meninggalkan rumah, sudah meninggalkan kampung halaman, sudah keluar daripada hitonul balad. Hitonul balad adalah pusat pemerintahannya RW, wajib Jum'ahnya masjid jami. Itu disebut hitonul balad. Pusat pemerintahannya RW, tempat Jum'atannya masjid jami, disebut hitonul balad. Saya sudah keluar dari RW saya sudah keluar dari kewajiban saya untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid jami saya, dan saya ada di masjid jami komplek A, RW-nya pun beda. Berarti sudah dianggap sapar. Karena sudah keluar hitonul balad. Boleh dong saya sholat duhur jama' takdim dengan asar di komplek A, padahal masih seperumahan dengan saya? Boleh, silakan. Udahlah, biar nanti nikmat, tidak terganggu lagi waktu. Mampir di komplek A, sholat Jumat sholat duhur jama' takdim dengan asar di masjid perumahan komplek A, masjid komplek Al Barokah, perumahan Al Barokah, masjidnya masjid komplek A, sholat jama' takdim di sana. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Karena sudah termasuk sapar meninggalkan kampung halaman. Allah ya Rahman. Itu disebut dawamul udri. Demikian syarat-syarat sholat dalam jamak. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.